Oke, selamat malam sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dimitriana Nurisa Jihan Arista Pradani dengan NIM 208262377. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait Markov Chain, di mana kita akan membahas terkait agen penyewaan mobil. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Fauzi dan juga Ibu Olivia. Izinkan saya sedikit mempresentasikan untuk memenuhi kebutuhan final exam. Yang pertama, kita ingin membahas sebenarnya apa itu Markov Chain. Markov Chain atau rantai Markov adalah sebuah konsep matematika yang digunakan untuk memodelkan sistem atau proses di mana sistem ini tuh berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Proses ini memiliki sifat tanpa ingatan, di mana probabilitas perpindahan ke keadaan berikutnya itu hanya bergantung pada keadaan saat ini, bukan pada urutan kejadian sebelumnya. Pada case ini, kita memiliki sebuah kasus di mana sebuah agen penyewaan mobil memiliki kantor di Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Agen ini menyediakan penyewaan satu arah dan juga dua arah, sehingga mobil yang disewa di satu lokasi itu dapat berakhir di lokasi yang lain. Data statistik menunjukkan bahwa pada akhir setiap minggu, sebesar 70% dari semua penyewaan itu bersifat dua arah. Kemudian berikut data terkait aktivitas penyewaan sekali jalan. Jadi dari Phoenix itu 20% akan menuju Denver, 60% akan menuju Chicago, dan sisanya akan menuju Atlanta. Kemudian dari Denver, 40% akan menuju Atlanta, 60% akan menuju Chicago. Sedangkan dari Chicago, 50% akan menuju Atlanta, dan sisanya menuju Denver. Sedangkan terakhir dari Atlanta, sebesar 80% menuju Chicago, 10% menuju Denver, dan 10% sisanya menuju Phoenix. Dari data terkait penyewaan sekali jalan itu secara detail aktivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi dari Phoenix menuju Phoenix, dari Phoenix menuju Denver, dan juga seterusnya. Kemudian tujuan dari dilakukannya pengujian studi kasus ini, yang pertama kita ingin mendapatkan distribusi penyewaan mobil dengan menggunakan model Markov Chain. Yang kedua, kita ingin memperkirakan kondisi steady state. Kemudian kita akan mengetahui ketersediaan ruang dalam jangka panjang dan juga masalah yang disebabkan itu apa. Kemudian keempat, kita ingin mengetahui rata-rata waktu pengembalian armada ke kota asalnya. Yang pertama terkait model rantai Markov. Di sini kita memiliki dua jenis sewa. Yang pertama jenis sewa dua arah, kemudian jenis sewa satu arah. Sebesar 70% dari penyewaan itu bersifat dua arah, artinya dia akan kembali ke lokasi awal. Sedangkan sisanya sebesar 30% dari semua penyewaan itu akan bersifat satu arah. Di mana matriks satu arahnya itu dapat dilihat dengan sesuai dari tabel yang sebelumnya tadi. Kita masukkan ke dalam sini. Sedangkan untuk nilai matriks total itu bernilai 70% dari X, yaitu penyewaan dua arah, ditambah 30% dari Y, penyewaan satu arah, di mana akan didapatkan matriks berikut ini. Nilai matriksnya itu didapatkan dari masing-masing bagian. Jadi kita asumsikan dulu dari masing-masing kota itu Phoenix menjadi P, Denver D, Chicago C, dan juga Atlanta A. Dimana ketika Phoenix menuju ke Phoenix itu artinya dia kembali ke lokasi awal, maka dia akan bernilai 0,7. Sedangkan jika Phoenix menuju Denver, maka dia akan bersifat satu arah, maka dari itu kita kalikan 0,3 dengan angka Y, 0,2 menjadi 0,06, kita masukkan ke sini, begitu pula seterusnya. Yang perlu digarisbawahi adalah kita harus memastikan bahwa tiap baris itu bernilai 0 ataupun 1. Kemudian masuk soal yang pertama. Jika agen rental mobil tersebut memulai minggu awal dengan alokasi sebanyak 100 mobil di setiap lokasi, seperti apa distribusinya dalam 2 minggu selanjutnya? Kita melakukan dua perhitungan. Yang pertama perhitungan manual. Jadi kita sudah mengetahui bahwa total armada itu adalah 100 untuk masing-masing lokasi. Sehingga vektornya kita bisa asumsikan X0 sama dengan 100, 100, 100, 100. Ini kita ambil dari Phoenix, Denver, Chicago, dan juga Atlanta. Jadi untuk mengetahui nilai pada minggu pertama, kita mencari nilai X1, di mana nilai X0 kita kalikan dengan matriks totalnya.
Kita mengalihkan baris dengan kolom sehingga dapatkan hasil X1 berikut ini. 73 untuk Phoenix, 94 untuk untuk Denver, 130 untuk Chicago, dan 103 untuk Atlanta. Kemudian minggu yang kedua juga masih sama, dari nilai X1 kita akan kalikan dengan matriks total dan dapatkan angka seperti berikut ini. Kemudian kita bandingkan dengan perhitungan secara software, kita menggunakan PMQM untuk melakukan perhitungannya. Jadi kita menggunakan modul Markov Analysis, kemudian kita menyisihkan number of stage-nya menjadi 4, karena seperti yang kita ketahui bahwa dibutuhkan 4 kota untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita isikan number of stage-nya 4, kemudian untuk ini bisa dipilih yang stage 1, stage 2, stage 3, dan kita sesuaikan datanya ini dengan matriks yang telah diketahui sebelumnya. Kita menggunakan nilai matriks total dengan number of tension-nya itu ada 2 karena kita mengetahuinya 2 minggu, dan nilai inisialnya itu 100 karena tadi kita dari asumsikan bahwa masing-masing kota diberikan 100 unit mobil. Kemudian setelah di-solve, itu akan menghasilkan hasil simulasi berikut ini. Untuk periode yang pertama, nilainya sama, sebesar 73, 94, 130, 103. Periode kedua juga sama, 54, 93, 146, dan juga 107. Kemudian untuk model ini itu juga dia bersifatnya recurrent. Jadi kita bisa asumsikan bahwa dari simulasi dan juga perhitungan di atas, dari software dan juga manual, kita menemukan bahwa data minggu pertama, distribusi yang dihasilkan itu adalah nilai X1 berupa 73, 94, 130, dan juga 103, di mana kota Phoenix dan Denver itu mengalami penurunan, sedangkan kota Chicago dan juga Atlanta itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah alokasi mobil awal, yaitu 100 unit. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran arus laju kendaraan. Kota Phoenix memiliki arus masuk paling kecil dan Chicago memiliki arus masuk yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian dilanjutkan untuk minggu yang kedua, distribusi yang dihasilkan pada X2 itu sebesar 54, 93, 146, dan 107. Apabila dilihat dari perubahan kota Denver pada minggu pertama dan minggu kedua, itu kita bisa kategorikan bahwa sistem itu sudah menilai steady state karena tidak ada perubahan yang begitu signifikan dari minggu pertama dan juga minggu selanjutnya. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. Jika setiap lokasi dirancang hanya mampu menampung maksimal 110 mobil, apakah akan terdapat masalah ketersediaan ruang jangka panjang di salah satu lokasi tersebut? Kita menggunakan software, masih dengan PMQM lagi, di mana nilai inisialnya dari 100 kita ganti menjadi 110, karena jumlah maksimal dapat ditampung adalah 110 mobil. Kemudian kita solve untuk mendapatkan hasil dari data yang telah dimasukkan, data steady state-nya. Dari data steady state ini kita akan konversi untuk mengetahui probabilitasnya. Jadi kita kalikan 400 karena ketersediaannya tadi masing-masing kota itu 100, dapatkanlah angka berikut ini. Kita bisa melihat bahwa nilai kota Chicago dan juga Atlanta itu tuh overkapasitas karena dia melebihi total kapasitas yang ditentukan, yaitu 110 mobil. Sehingga dalam jangka panjang nantinya akan terdapat masalah yang ditimbulkan terkait ketersediaan ruang jangka panjang pada beberapa, khususnya pada kota Chicago dan juga Atlanta, di mana mereka masing-masing kelebihan sebesar 55 unit dan juga 14 unit mobil. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan rata-rata jumlah minggu yang dibutuhkan sebelum mobil kembali ke lokasi asalnya. Untuk menghitung nilai pengembalian ini, maka kita perlu mengetahui kondisi steady state-nya, yaitu 1 per mu, di mana nanti kita masing-masing menghitung untuk masing-masing kota. Hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kita bisa asumsikan bahwa semakin kecil nilai dari steady state-nya, maka semakin lama pula proses pengembalian ke lokasi asalnya. Karena berbanding terbalik, apabila nanti kondisi steady state-nya semakin besar, maka semakin cepat proses pengembalian ke kota asalnya. Kita bisa simpulkan bahwa dari hasil perhitungan secara manual dan juga software menunjukkan hasil yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini sudah valid. Distribusi model pada kota Phoenix dan Denver mengalami penurunan, sedangkan kota Chicago dan juga Atlanta mengalami kenaikan. Akan terdapat potensi penumpukan armada dikarenakan ketersediaan ruang yang tidak mencukupi untuk menampung kedatangan atau overkapasitas apabila tidak dilakukan perubahan, yaitu pada kota Chicago dan Atlanta.
Kemudian saran, pertama diperlukan penyesuaian kapasitas armada dengan melakukan upgrade pada area lokasi yang sering menjadi overkapasitas. Dilakukan pengelolaan waktu dan juga frekuensi untuk monitoring potensi overcapacity. Kemudian terakhir, memindahkan distribusi armada kota Ciaku dan Atlanta ke Phoenix Endeavour untuk mengurangi adanya penumpukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.